Silakan. Saya bertanya sama, bagaimana peran guru dan staf sekolah dalam menerapkan aturan dari soal negara? Ya, perannya sangat vital karena guru dan staf semua ingin para siswa untuk memahami dan patuh pada aturan yang berlaku di sekolah ini. Karena dengan mereka patuh dan melakukan aturan, semua kegiatan yang sudah dijadwalkan di sekolah, baik jadwal harian, mingguan, bulanan, maupun jadwal dalam 150 tahun dalam kemarin. Kalau kalian siswa bisa menerapkan dan mengikuti aturan-aturan yang ada, insya Allah sekolah ini bisa berjalan sesuai dengan arah dan tujuan, yaitu mendidik para siswa menjadi generasi penerus yang hebat yang memiliki masa depan yang cerah. Itu. Terima kasih. Kalau menurut pandangan Bapak, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dari siswa-siswa di sini tentang aturan sekolah? Untuk meningkatkan kesadarannya yang harus dilakukan hal-hal seperti yang melanggar itu harus diberi pemahaman lebih lanjut atau diberikan didikan yang lebih sesuai atau diberikan punishment, tapi punishmentnya ya punishment yang mendidik, bukan punishment yang bisa melukai atau mencelakai. Contohnya misalkan dia sering terlambat, nah diedukasi lagi supaya nggak terlambat bagaimana, bahkan diberi pemahaman bahwa lebih awal, berangkatnya lebih awal supaya tidak terlambat seperti yang sudah terjadi. Jadi di reschedule lagi ininya jadwal dia, bangun jam berapa, mandi jam berapa, jadi berangkat. Kalau dia rumahnya jauh, ya berangkatnya harus lebih awal lagi di pagi. Jadi diberi pemahaman lagi. Tapi kalau diberi pemahaman masih ini juga ya, kan ada SP1, SP2, SP3 ya. Mudah-mudahan nanti siswa. Nah, yang penting dari siswanya dia mau berubah enggak, ya. Kalau dia melanggar harus diberi pemahaman, diberi punishment, mau berubah enggak, kalau nggak berubah ya walaupun dikasih sanksi untuk mengkasih SP1, SP2 sampai SP2 nggak akan berubah. Lalu, apakah Bapak pernah menangani langsung kasus pelanggaran atau aturan institusi sekolah? Bisa diceritakan pengalaman? Bisa nggak sering. Kalau udah anak sini, banyak pelanggaran kayak tadi aja di masjid, yang ampun, miris tau, udah azan, masih malam kan saya ingetin tadi, udah azan, bukannya udah kesadaran ambil dulu, terus masuk masjid itu masih ngobrol-ngobrol, udah selawatan masih ngobrol-ngobrol, itu bentuk-bentuk, ini apa namanya, nggak patuh pada aturan. Ya, ada aturan sekolah dan aturan Allah sebagai orang Islam. Harusnya ya kamu ngikut aturan kalau udah azan bertugas turun dari kelas ke masjid, ya, ambil buku, duduk di dalam masjid selawatan atau sholat sunnah. Ya, kesadaran itu yang harus betul-betul antang-antang. Kalau melakukan itu sampai dewasa nanti begitu sudah azan 20 menit. Terus saya kasih tahu aja teman dulu, dia pak, bentar. Itu ya, kesadaran harus ditingkat. Kesadaran itu memang susah kalau kita tidak memulai yang melakukan penyadaran pada diri kita. Ya, itu salah satu teman yang tadi Pak Santo sering menegur. Ya, Pak Santo begitu turun langsung ke tempat itu langsung masuk sholat sunnah, sholat pahala, sholat pahala. Kamu mah sholatnya mau ambil yang paling belakang. Terus sebagai siswa yang nomor satu ya, anak baik sholat itu di samping depan, pahalanya gede. Daripada ngobrol-ngobrol itu bermanfaat. Ngobrol nggak akan bisa. Tadi pulang dari sholat ngobrol juga kan. Sebelum sholat ngobrol juga. Langkah baiknya sebelum sholat kita ngobrol dulu. Itu salah satu kenangan. Sekian Pak untuk wawancara ini. Maaf telah mengambil waktunya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Javis Reza Karya dari kelas 10F. Di sini saya bersama narasumber saya yaitu. Ya, baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Delvaro Franco Velos. Saya berasal dari kelas 10B. Saya merupakan siswa di SMA Negeri 83. Di sini saya akan menanyakan ke Velos ya, bagaimana peran siswa dan siswi sekolah SMA 3 Jakarta dalam
mengandalkan aturan di SMA 83. Baik, jadi siswa-siswi SMA 83 perannya sangat penting dalam mereka melaksanakan peraturan di SMA 83 ya. Seperti yang kita tahu, peraturan di SMA 83 itu banyak dari norma-norma yang berada hingga peraturan tertulis, dan mereka semua itu gunanya untuk mendukung karakter siswa menjadi pribadi yang lebih disiplin dan pastinya lebih baik. Mereka berperan aktif untuk melaksanakannya guna menjadi karakter yang dapat memimpin diri mereka sendiri. Terus pertanyaan kedua, menurutmu apa yang bisa dilakukan oleh OSIS atau MPK untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi siswa-siswi lainnya? Oke, selaku wakil ketua OSIS, menurut saya kami dari anggota OSPK dapat melakukan edukasi kepada setiap siswa-siswi SMA 83. Karena saya pribadi memiliki pandangan bahwa siswa yang melanggar peraturan pasti memiliki alasan mereka tersendiri. Tentunya tidak semua peraturan berlaku adil dan bersifatnya setara untuk setiap siswa. Di sini ada peraturan yang mungkin keberatan untuk siswa satu sama lainnya. Peran OSPK di sini memastikan bahwa setiap orang di sini memiliki wadah dan juga tempat mereka masing-masing untuk mereka dapat merasa aman dan nyaman di dalam lingkungan belajar SMA 83. OSPK bersifat aktif dalam kami mendisiplinkan dan juga memberi edukasi arahan dan juga solusi terbaik pada setiap siswa untuk melaksanakan hukum dan juga aturan yang berlaku di SMA Negeri 83. Pertanyaan yang keempat yaitu apakah kamu pernah mendapati atau mendengar melihat siswa lain yang melakukan pelanggaran? Pelanggaran itu tentunya setiap hari dilakukan oleh semua orang. Kalau saya sendiri, saya pribadi sering melihat siswa-siswi SMA 83 melanggar, terutama di kelas saya. Anak-anak kelas saya banyak yang waktu jam beristirahat, sebelum jam istirahat mereka sudah ke kantin, datang terlambat, bahkan bermain HP saat di guru. Tentu ini semua merupakan pelanggaran-pelanggaran yang harus kita edukasi dan berhentikan, karena edukasi itu penting dan sifatnya menyebar pada setiap siswa. Pertanyaan yang terakhir, yaitu hal apa yang harus dilakukan oleh OSIS atau MPK agar siswa yang melanggar tidak mengulanginya? Peran OSPK untuk memastikan anak-anak tersebut tidak melakukan pelanggaran yang terjadi adalah tentunya memberikan ruang dan tempat bagi para siswa di mana mereka itu dapat mengerti dan tahu bahwa edukasi arah yang kita berikan adalah guna mendidik setiap siswa-siswi SMA 83 menjadi berkepribadian yang tangguh, disiplin, aktif, dan yang paling penting dapat memimpin diri mereka sendiri. Karena 83 dengan siswa-siswa yang beragam dan memiliki jiwa unik di diri mereka masing-masing. Kami berperan untuk memberi mereka ruang aspirasi dan juga tempat pembelajaran lingkungan yang aman dan nyaman. Oke, terima kasih Bos. Oke, sekian dari saya, dari Taufik Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.